Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Salam jumpa melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan, Kisah Para Rasul pasal 6, ayat 8 sampai ayat 15. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Terpujilah Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, besar kasih-Mu, besar kuasa-Mu, menyertai seluruh kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Dalam kerendahan hati, kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami dituntun dan kami semakin menghidupi iman di hadapan-Mu, semakin menyaksikan betapa besar kuasa dan kasih-Mu, dan kami pun mempersaksikan betapa baik Tuhan dalam hidup kami, memampukan kami menjalani seluruh kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua telah sedia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 6, ayat 8 sampai ayat 15 berbunyi demikian. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita, Tuhan memampukan. Seluruh hidup ini dalam iman kita percaya boleh dijalani, boleh dialami hanya karena kuasa dan kasih Tuhan. Dengan kuasa dan kasih Tuhan, dimampukanlah orang-orang yang percaya dan menaruh harap kepada Tuhan menjalani seluruh kehidupan ini dalam suka, dalam duka, dalam untung, ataupun malang. Seorang yang disebut Stefanus dalam bacaan ini, dalam kuasa dan karya Allah dan penuh dengan karunia, penuh dengan kasih dari Tuhan, mengadakan mujizat, mengadakan tanda-tanda di hadapan banyak orang. Ayat 8 bacaan ini. Namun ternyata beberapa orang yang lain tampil dan hadir. Disebutkan di ayat 9 dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Dan anggota-anggota jemaat tersebut diungkapkan bahwa orang-orang dari Kirene
dan dari Alexandria, juga bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini beradu pendapat dengan Stefanus. Rupa-rupanya orang-orang tersebut tak mampu untuk bersoal jawab dengan Stefanus oleh karena kuasa dari Roh Tuhan yang memampukan Stefanus untuk berbicara, untuk beradu pendapat dengan orang-orang tersebut. Karena merasa tidak mampu melawan Stefanus dalam soal jawab tersebut, maka orang-orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik. Di ayat 11 diungkapkan, mereka menghasut beberapa orang, lalu mengatakan bahwa mereka telah mendengar Stefanus mengucapkan hujatan terhadap Musa dan Allah. Dengan cara jahat seperti ini, maka Stefanus disekap, lalu kemudian dibawa ke mahkamah agama. Di ayat 12, mereka mengungkapkan bahwa Stefanus telah bersaksi segala hal yang tidak benar. Stefanus telah menghujat segala hal yang telah diimani dan diamini oleh orang-orang pada umumnya pada saat itu. Namun dalam bacaan ini diungkapkan bahwa semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama tersebut menatap Stefanus, namun justru melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ayat 15 bacaan ini. Luar biasa segala hal yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan Stefanus, secara khusus dalam sidang di depan mahkamah agama. Namun di balik semua itu, ada satu sikap yang tentu tidaklah patut untuk kita contoh. Sikap yang saling menghasut hanya karena tidak mampu beradu pendapat dengan Stefanus. Sikap jahat seperti ini tentu tidaklah baik dikembangkan dalam persekutuan, dalam kehidupan orang-orang yang menaruh harapan pada Tuhan, dalam kehidupan kita semua. Dijauhkanlah sikap-sikap seperti ini dari kehidupan kita, saling menghasut demi untuk kepentingan. Sekiranya sikap-sikap seperti ini tidak ada dalam persekutuan kita, tidak dijumpai sikap seperti ini, sikap iri, sikap saling menghujat satu dengan yang lain, sikap saling menghasut satu dengan yang lain, sikap menebarkan cerita bohong tentang orang lain yang tidak disukai. Sikap ini rentan dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekalipun kita adalah orang yang percaya, rentan. Tetapi dengan kuasa Tuhan, jika kita menaruh harapan kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menjauhkan diri kita dari sikap seperti ini. Hanya Tuhan yang mampu menjauhkan kita dari sikap seperti ini. Stefanus dimampukan oleh Tuhan dalam sidang mahkamah agama. Bahkan mukanya dikatakan dalam bacaan ini seperti muka seorang malaikat, hanya karena kuasa Tuhan. Tuhan yang memampukan Stefanus untuk semua hal ini. Tuhan yang memampukan Stefanus untuk bersoal jawab
dengan orang-orang yang diungkapkan dalam bacaan kita di ayat 9, dan Tuhan yang memampukan Stefanus dengan percaya diri tampil dalam sidang mahkamah agama. Tuhanlah yang memampukan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, di luar kuasa dan kendalinya, maka saya dan kita semua tak mampu berbuat apa-apa. Taruhlah harapan kepadanya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Niscaya dengan kuasanya, dengan kasih-Nya, kita dimampukan untuk bersaksi dalam dunia ini, mengungkapkan tentang iman kepada Yesus Kristus, iman yang menyelamatkan itu. Kita dimampukan mengungkapkan, mempersaksikan setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, akan memperoleh hidup yang kekal, akan memperoleh keselamatan. Kita juga dimampukan untuk terhindar dari sikap-sikap yang tidak benar dalam persekutuan kita, dalam pengembangan diri kita, pribadi lepas pribadi, juga dimanapun kita berada. Dan kita akan dimampukan berdiri dengan teguh apapun adanya kehidupan ini, dan dalam perjumpaan dengan orang-orang yang mungkin tidak menyukai tentang kita atau tentang sikap kita. Sekali lagi, dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya Tuhan yang memampukan. Di luar dari kuasa Tuhan, tak ada kuasa yang lain. Jangan pernah mencoba-coba menjalani hidup ini dengan kuasa kita sendiri, dengan prinsip kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Di luar kuasa Tuhan, semua adalah sia-sia. Maka jalanilah hidup ini, jalanilah seluruh apapun yang kita harapkan dalam dunia ini, hanya di dalam penyerahan kepadanya saja. Niscaya di dalam kuasa dan kasih di dalam Yesus Kristus, kita akan dimampukan menjalani hidup ini. Kita akan dimampukan bersoal jawab dengan orang lain tentang iman, tentang pengharapan, tentang kasih kepada Tuhan, tentang kasih kepada sesama kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oleh kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh menjalani hidup ini. Kami telah membaca firman-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami memaknai hidup Stefanus dalam kuasa-Mu, dalam ketetapan-Mu. Maka demikianlah kami pun merindukan ya Tuhan, sekiranya kami boleh bersaksi tentang-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Di pagi hari ini ya Tuhan, memulai seluruh aktivitas kami, memulai seluruh apapun yang akan kami kerjakan, kami berserah kepadamu, memohon pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami, kiranya Tuhan mengasihi kami, sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami dikaruniai kekuatan, kami dikaruniai kemampuan. Ampunilah kami Tuhan, biarlah senantiasa kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, dan tujuan akhir kami hanyalah kepadamu, hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat seluruh hidup kami. Kami memohon pengasihan-Mu ya Tuhan, untuk seluruh hidup yang Tuhan masih perkenankan kepada kami. Ajari kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga senantiasa hidup kami kokoh dan teguh dalam duka cita, dalam sukacita, dalam beban, dalam pergumulan, dalam senang, dan dalam apapun yang kami jumpai. Kami senantiasa berdoa kepadamu, mendoakan dunia ini, mendoakan bangsa kami, mendoakan negara kami, mendoakan semua pemimpin kami, mendoakan semua hamba-Mu yang melayani-Mu dimanapun mereka berada, mendoakan pemerintah kami. Kasih dan setia dari-Mu Tuhan, menaungi dan senantiasa berjalan dalam terang dan sukacita bersama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, yang senantiasa mengampuni kami, senantiasa memelihara kami, senantiasa menganugerahi kami. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.